Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'un alim. Dengan menyebut nama Allah dan dengan sebab namanya tidak terjadi mudarat di langit dan di bumi. Demi Allah, zat yang maha mendengar. Bersyukur kita kepada Allah, bersolawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mungkin apabila diingatkan bahwa Allah sebagai Khalik, selain daripadanya itu makhluk. Tapi ada dua makhluk yang tidak akan Allah biarkan begitu saja. Satu makhluk kita, makhluk apa namanya tuh? Manusia. Kecil ini makhluk kita oleh siapa? Makhluk manusia. Yang kedua, iblis. Malaikat beda. Tumbuhan beda. Disebut manusia, Nabi termasuk. Karena Nabi juga ciptaan Allah dan wajib menjalankan ketentuan Allah. Sunnatullahi fil ladzina khalau min qabl walan talida li sunnatillahi tafdila. Yaitu ketentuan Allah yang tidak bisa dirubah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, makhluk manusia kita ini asal jadinya sama. Tempat lahirnya sama. Dari semenjak Nabi Adam sampai detik ini namanya sama. Hanya satu manusia, saya ulangi, hanya satu manusia yang lahir dari perut ibunya, tapi tidak ada bapaknya. Selebihnya ada bapaknya. Kau awak ngeliliang dulu wah, jangan kecil, ke mana wadoknya cina tu. Di dalam surat 16 atau An-Naml. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Summa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Qalilan ma tashkurun. Allah telah keluarkan kamu dari perut ibumu.
La ta'lamuna syai'a. Sedikit pun kita tidak tahu tentang sesuatu. Kemudian ikut bersama lahir itu pendengaran, penglihatan, dan hati. Agar kita bersyukur. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa yang menarik di sini? Pertama, manusia itu semuanya lahir membawa iman. Karena 4 bulan janin dalam rahim itu sudah bersahadat dia. Allah ceritakan dalam surat 7 ayat 172. Pertengahan ayatnya, alastu bi rabbikum qalu bala sahidna. Angkat saksi di situ bahwa Allah lah Rabbku. 4 bulan terus dalam usia kandungan normal, 9 bulan 10 hari lahir, yuladu alal fitrah, kata Rasulullah. Dia punya insting religius, bawa Islam dan membawa keyakinan keimanan. Tanpa kecuali. Dia bapaknya Yahudi, Nasrani, dia lahir di gereja, sama. Sama itu. Saat lahir itu. Dari semenjak Nabi Adam, terus umat Nabi dan Rasul 25 lagi, disambung oleh Nabi Muhammad sampai detik ini, sama. Membawa konsep iman. Orang beriman masuk surga enggak? Orang beriman masuk surga enggak? Enggak berani jawab. Orang beriman masuk surga enggak? Masuk. Jangan ragu-ragu. Kalau orang beriman masuk surga, apakah semua kita ini masuk surga? Dasar, tidak satu pun manusia yang lahir yang tidak membawa iman. Allah jelaskan lagi di dalam surat 64. Pertama ayat 2. Huwallazi khalaqakum faminkum kafiru wa minkum mu'min. Dia Allah telah ciptakan kamu. Ada di antara ciptaan itu yang menjadi kafir. Ada di antara ciptaan itu yang beriman. Siapa yang kafir itu? Dan kenapa dikatakan kafir? Karena mereka sudah dititipkan sebuah amanah. Alastu bi rabbikum qalu bala sahidna. Sudah angkat saksi bahwa tidak ada Rabbnya kecuali Allah. Lahir membawa iman. Setelah dia bergaul dengan keluarga, baru dia jadi kafir. Ada itu sampai sekarang kah? Mari kita cek. Ada sebahagian dari ciptaanku itu ada yang kafir, kata Allah. Adakah orang itu? Padahal lahir bawa iman. 4 bulan janin dalam rahim sudah beriman. Lahir bawa Islam dan keimanan. Sekarang Allah katakan, di antara ciptaanku itu ada yang kafir, ada yang beriman. Kita cek yang kafir dulu. Ada apa tidaknya? Masih dalam surat yang sama ayat 13 Allah sebut. Wa ka'ayyim min qaryatin atat an amri rabbiha wa rusulih. Fahasabnaha hisaban sadida wa azabnaha azaban nukra. Apa kata Allah? Kebanyakan dari penduduk satu negeri. Mana satu kampung?
Ada di antara mereka itu yang ingkar akan ayat Allah, mengingkari Allah dan Rasulnya. Ada enggak? Ikut kampung apa nama? Pulau Jambu. Uang Pulau Jambu kok ada enggak yang enggak sholat? Ada enggak? Nah, lah mulai ketahuan. Islam agama kan? Nah, mulai ketahuan. Apa yang Allah maksud itu sudah jumpa. Dan yakin Pulau Jambu 1% Muslim. Iya, ya. Iya. Tapi tidak 100% yang beribadah. Saya ulangi. Di antara ciptaanku itu ada yang kafir. Mereka yang kafir itu tinggal di sebuah kampung. Dan mereka itulah yang menantang Allah dan Rasulnya. Intinya mereka, keimanan mereka itu mereka buang nih. Dibuangnya keimanan itu. 4 bulan janin sudah Islam, lahir membawa Islam dan keimanan. Syarat masuk surga salah satu di antaranya iman, mereka tinggalkan. Mereka mengikuti jalan sesat yang diikuti oleh setan. Betul-betul jadi sesat. Jalan sesat itu masuk kampung awak lah sosek dong. Sampai ke tujuan doh. Cu jawabnya, lah sosek dong. Sampai ke tujuan. Tujuan hidup itu apa? Ridho Allah. Ridho Allah itu apa di baliknya? Yang kita cintai. Jannatun Na'im. Kalau sudah tidak di jalan Allah, kapan ridho Allah dapat? Jika ridhonya tidak ada, kapan surganya? Kita simpulkan. Orang yang sebahagian jadi kafir, kata Allah itu, itulah penghuni neraka. Jencai tengah kampung leh. Cai dumawa dia ada enggak? Dikocok ngetek. Oh dumarin sekian doang, condo sekian dan solat. Condo ndak sawang jodoh. Jangan cai tengah kampung, cai rumah aja. Allah teruskan ayat tadi firman Allah. Setelah dicek ternyata banyak orang yang mengingkari akan ayat Allah. Apa kata Allah? Bahasabanaha hisaban sadida. Akan saya hisab mereka itu dengan hisab yang ketat. Kalau sudah dikatakan hisab yang ketat, lahir setelahnya terbagi 2, mati terbagi 3. Hanya satu yang tidak dihisab itu. 1 tidak dihisab, 2 dihisab. Yang 2 ini dihisab lalu ke kanan, yang 1 ini dihisab lalu ke kiri. Yang 1 lagi tidak dihisab, dia terus dia. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannah. Dia berbondong menuju surga. Siapa mereka itu? Para anbiya, para syuhada, para sholihin. Orang-orang soleh. Jalan orang soleh terdahulu kita ikuti sekarang. Itu golongan khusus dia. Saya ulangi. Setelah lahir terpecah jadi 2. Setelah mati terpecah jadi 3. Yang 3 itu diceritakan Allah dalam surah 56. Atau surah Al-Waqi'ah mulai dari ayat 3. 3, 4, 5, 6, 7 sampai ayat 11. Kita bacakan ayatnya. Was-sabiqunas sabiqun. Ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im. Sullatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin.
Ya, sebelumnya wa kuntum azwajan salasa, mereka terpisah menjadi 3. Was-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im. Surah Al-Waqi'ah 96 ayat. Surah Makkiyah yang diturunkan di Mekah. Mereka terpecah 3. Pertama, was-sabiqun as-sabiqun, orang yang pertama beriman. Yang dikatakan pertama beriman itu bukan orang yang terdahulu. Bisa saja para mu'allaf yang selama ini dia kelompok-kelompok tidak tahu kebenaran, sekarang mu'allaf dia, murtad dari tempat pertama. Dan setelah dia beriman, imannya tak bergeser lagi. 1. Was-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Dan mereka itu adalah kelompok-kelompok yang dekat kepada Allah. Ashabul maimanah ma ashabul maimanah, ashabul mas'amah ma ashabul mas'amah. Was-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im. Golongan kanan, golongan yang beruntung, golongan kiri, golongan yang merugi, golongan orang yang pertama beriman. Siapa yang Allah sebut fi jannatin na'im secara langsung adalah was-sabiqun as-sabiqun, bukan golongan kanan. Tahan emosi dulu sebentar. Yang Allah jamin langsung ke surga itu karena kedekatannya kepada Allah. Ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im. Mereka itulah yang dekat kepada Allah dan akan dimasukkan ke dalam surga yang penuh kenikmatan. Kelompok pertama, was-sabiqun as-sabiqun itu. Orang yang pertama beriman dan tak pernah tercelah keimanannya. Lalu 2 golongan lagi akan dihisap. Golongan kanan dihisap, golongan kiri dihisap. Yang fahasabnaha hisaban sadida, dalam surat 64 itu mereka akan hisap dengan hisap yang ketat. Kalau contoh baju kok Iko bukan dihisapnya satu baju, kancing berapa buah. Ditanya satu per satu, di kancing beli di mana, uangnya dapat dari mana, kamu kerjanya apa, gajinya berapa. Kamu pergi sama siapa, belinya di mana, saksinya siapa. Sisa uang kamu kemanakan. Itu kalau saya yang bertanya. Begitulah ketatnya. Wa tukallimuna aydihim, telapak tangan yang akan memberikan kejelasan itu. Baju, kancing saja sudah menghabiskan waktu. Apabila kita bandingkan dengan harta yang menumpuk yang sudah kita kumpul-kumpulkan itu. Berat hisabnya. Kapan dikatakan golongan kanan itu? Setelah dia selesai dihisab. Setelah selesai dia dihisab, baru dikatakan dia golongan kanan apabila hasil dari pemeriksaan itu memberatkan kebaikan, memberatkan sebelah kanan karena kebaikannya. Allah jelaskan dalam surat 23, faman saqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka itulah orang yang beruntung. Kalau sudah beruntung dikatakan tidak akan pernah jumpa dengan siksa. Apa tujuan hisab itu? Untuk membedakan seberapa selisih antara baik dan buruk itu. Berat ke kanan kebaikannya, ringan ke kanan kebaikannya. Satu fahuwa fi isatir radiyah, yang kedua fa ummuhu hawiyah. Jika kelompok yang berat ke kanan itu karena kebaikannya, lalu ringan
beringan ke kanan karena kurang amalnya. Pernah sahabat bertanya ke Nabi, berapa selisih timbangan itu? Kan apabila berat timbangan kebaikan dari kejahatan, bapo bowe kebaikan tu dari kejahatan yang bisa membuat kesarugo. Berat kebaikan dari kejahatan itu lebihnya cukup seberat sayap nyamuk. Apa awak sekampung do baso Pulau Jambu sayap nyamuk loh. Kapak langau. Kapak langau ditimbang itu. Segitu beratnya. Masuk surga. Wa fi isatir radiyah. Mereka ditempatkan di tempat yang menyenangkan. Tentu kalau kurang seberat sayap nyamuk, Pak ummuhu hawiyah, dimasukkan ke neraka. Itu yang diceritakan Allah dalam Az-Zumar, wasiqal lazina kafaru ila jahannam, wasiqal lazina kafaru, wasiqal lazina taqaw rabbahum ilal jannah. Ada yang dikelompokkan menuju jahannam, ada yang dikelompokkan menuju surga. Yang dua golongan itu. Yang satu golongan sudah menuju ke tempat yang menyenangkan. Sudah lebih dulu. Mereka tidak dihisab. Mereka tidak dihisab. Apa amal mereka itu? Dia bukan nabi. Dia tidak kelompok syuhada, para pejuang. Tapi mereka adalah kelompok-kelompok para soleh. Sampai situ paham cetonya. Lai? Kemarin nawin orang. Diulang di ponjang nih. Sampai situ paham cetonya. Nah, kalau tanya jawab nah. Ibolat tidak ni. Tang jauh tentang danau pemilihan mau nggak wong siko jeden. Sekali rin tadi ngecek tu minta sekali tu kau buatkan bono cendu. Kan paham contohnya? Nah, itu dia. Kita jangan kaji kelompok-kelompok mukmin itu. Itu kelompok nyaman. Kita teruskan, faminkum kafirun, sekelompok yang menjadi kafir itu. Kafir dari mana? Kenapa disebut kafir dia itu? Karena ketentuan sudah ada. Lebih dari bahasa kafir, kelompok apa lagi? Kelompok sesat. Kenapa dikatakan sesat? Mereka tidak sampai ke tujuan karena mereka keluar dari jalan lurus. Bisa tidak disebut sosek itu? Jalan ke Pasau kuok ke. Kalau ndak sikong lalu sampai ndak? Itu yang sesat. Sesat orang yang tidak sampai ke tujuan. Orang sesat itu orang yang tidak sampai ke tujuan. Cuma kalau dan tanya dan ketiga kali semoga dijawab. Yakin matinya? Tang kena Pulau Jambu tiba ragu kena mati gorong ni. Nak masuk surga nak? Syarat pertama apa? Mati. Nak mati dulu syarat. Ndak amal setelah itu. Syarat pertamanya mati. Jika kita mati pada saat kita dalam kelompok kafir atau tidak peduli akan Allah dan Rasul, wasiqal lazina kafaru ila jahannam. Mereka akan berbondong-bondong bersama-sama menuju neraka jahanam. Ngapa di situ? Wa azabnaha azaban nukra. Allah sudah sediakan azab yang mengerikan. Tidak azab yang pedih bahasanya, azab yang mengerikan. Ngeri. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita tidak nabi, tidak rasul,
Kita benak bakal jadi mati syahid atau kelompok syuhada, tapi harus jadi kelompok soleh. Gimana cara mencari kelompok soleh itu? Saya beramal soleh, anak saya ada yang soleh, bukan namanya. Ada nama anak soleh. Semoga. Bila bau anak itu dikatakan soleh, dan bila bau amal itu dikatakan amal soleh. Pona nak awak menongol uang buniko. Kalau pona sobui mo gitu. Betu nyinya. Dayan memang ku. Dan kalau beribadah guang impak guang memang banyak dan pona boy dong. Pergaulan dan alhamdulillah uang banyak kawan dan sekali. Sayang dan masih Allah ngomuatin solat. Ada ndak uang itu? Pernah ndak dengar? Ada, ndak ada sekarang? Tapi kami ipitan ada. Ada tu. Lalu namuati setik julik. Mudah-mudahan esok sebelum mati. Allah, bunyi tentu mati bila. Buat masaji kamoka pay umroh haji berkorban impak sodako wakafnya banyak pergaulannya baik babantan ndak pona salat jamaahnya terus ndak pernah lumpang pengajian ndak pernah libur tapi kalau keimanannya tidak diakui oleh Allah itu hanya dicatat sebagai perbuatan baik belum lagi amal soleh. Wow, nang tojo ya. Kenapa demikian? Di dalam surah 18 ayat 107, 108 Allah sebut. Apa kata Allah? Innal ladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdaus nuzula. Khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Baru Allah nyebut surga Firdaus, syaratnya ada dua. Orang beriman dan beramal soleh. Itu dua mata rantai tidak pernah terpisah. Begitu juga Allah sebut di dalam surat Al-Asr. Wal Asr. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solih. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Saya ulangi. Termasuk di antaranya kalaupun anak itu tidak pernah melawan, dia patuh, dia tidak pernah dia menunjukkan sikap bangkang ke orang tuanya, suka menolong orang tua, suka membantu dengan cara apapun, tapi sholatnya tidak jelas, itu bukan anak soleh. Doanya kayak kata Rasulullah dalam hadis Muslim, iza mata ibnu Adam in kata ala amalu illa min salasin, salah satu diantaranya waladun soleh yada'ulah, tidak termasuk dia. Maka Allah katakan di dalam surah 56 tadi, ujung dari ulaikal muqarrabun fi jannatin naim, sullatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin. Orang yang dekat kepada Allah itu sedikit dari umat Nabi Muhammad dan terbanyak umat-umat terdahulu. Awak umat Nabi apa kah? Umat Nabi, Allah nyatakan sedikit yang dekat kepada Allah. Jalan. Asal kita masuk. Caklah katang asal awak masuk kan ya. Contoh bangkit je motor godang je motor kocik. Caklah motor kocik yang penting awak sampai. Itu Allah nyebutnya dalam Al-Quran begitu. Kenapa Allah katakan umat Nabi Muhammad itu sedikit yang dekat kepada Allah? Ya awak cek di rumah awak dulu. Katanya
Innal ladzina yu'minu bukan. Surah 8 ayat 2. Innamal mu'minuna allazina iza dzukirallah wajilat qulubuhum. Kita cek satu dulu. Orang mukmin itu apabila disebut nama Allah bergetar hatinya, gemetar badannya. Ada enggak kaki ya? Di mana yang paling banyak disebut nama Allah itu? Dan secara lantang kita dengar walaupun kita tidak di sini. Dalam kamar pun kedengaran. Tadi maghrib didengar itu. Yang azan tadi, ya Allah, bagus sekali. Bersih, alhamdulillah. Semoga menjadi orang yang panjang leher besok di akhirat. Panjang leher itu betul, itu hadis itu. Maknanya orang yang pertama kali nampak dan orang yang betul-betul bersinar wajahnya. Insya Allah, amin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Gemetar enggak? Bergetar enggak hati? Gemetar enggak badan kita? Kalau biasa-biasa saja, kabel putus. Kabel putus. Ini syarat ini. Karena ayat 4-nya surat 8 itu Allah sebut, ulaika humul mu'minuna haqqan, lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Dengan demikian itulah iman yang sebenar-benarnya. Lahum darajat, bagi mereka akan diangkat derajat, wa maghfirah, diampuni dosanya, wa rizqun karim, dan diberi rezeki yang mulia. Syaratnya 5. Pertama, apabila disebut nama Allah, bergetar hatinya, gemetar badannya. Tidak betul. Orang azan, tanda waktu masuk. Itu cocok pakai leh. Itu kalau tidak salah saya itu dalam surat 2 ayat 213. Kalau salah mohon dicek lagi. Paling saya salah di ayatnya. Orang yang menukar nikmat Allah itu, apa maksudnya itu? Padahal dia azan itu lay di sobui dewang pulau Jambu go azan wang. Tu tanda kajab lep kan dipanjik batang pinang leru. Aduh amun itu. Tetap bahasanya waktu sholat sudah masuk. Terliang di benak kalimat hayyalas sholat. Hadir azan di mana dikumandangkan. Tapi kita tukar dengan yang lain, Allah sangat besar kemarahannya. Kalau dalam fikih kita disebut situ orang yang membunuh hidayah Allah itu. Padahal sudah terbuka hidayah. Waktu sholat masuk. Azan. Pasti sholat berjamaah. Berapa orang yang bisa bergemetar hatinya tak kala azan dikumandangkan lalu mereka datang? Ciri pertama, ada keimanan atau kabelnya nyambung. Yang tidak datang, kabel putus. Kalau bunyi itu ngapa wak? Bonti? Hah? Bonti? Tawi? Iya tawi? Ya contoh, kalau dalam fikih itu apabila ada azan kita harus dengar. Tetapi menjadi syarat dalam satu desa atau satu desa itu kan dong azan, apabila ada azan satu itu sudah cukup. Tapi kalau kita azan boleh, tidak ada masalah. Lanjut? Lanjut. Sampai jam berapa? Tambah 20 menit lah ya. Insyaallah. Asal bunyi sekali le berarti iqamah kan? Landokek Nabi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah.
Siapa yang menentukan kabel itu hidup atau mati? Kita. Jelas-jelas apabila kita tukar nikmat Allah itu dengan yang lain, dengan cara apapun kita tukar, Allah amat besar kemarahannya. Di mana lagi nama Allah itu akan kita sebut? Dalam sholat. Dalam sholat itu nama Allah lebih kecil daripada di dalam Al-Quran. Dan lebih besar lagi atau lebih kecil lagi dari alam semesta ini. Jadi nama Allah itu ada di 3 titik. Dalam sholat, dalam Al-Quran, di alam semesta ini. Termasuk di diri kita ini. Tapi Allah jelaskan dalam surat 29 ayat 45. Wala zikrullahi akbar. Sesungguhnya ibadah sholat itu jauh lebih utama daripada amalan yang lain. Surat 29 ayat 45. Pertengahan ayat itu. Sudah dikatakan demikian, sholat itu adalah jauh lebih utama dari amalan yang lain. Masih banyak yang tidak sholat. Iya ya. Kenapa sholat dalam agama kata Rasulullah? Masalus sholatu fiddin kamasalir ra'si fil jasad katanya. Sholat itu di dalam agama, karena kita orang Islam kan harus sholat. Lalu dia tidak sholat, apa kata Nabi? Orang yang tidak sholat, misal sholat di dalam Islam itu tidak ubah seperti kamasalir ra'si fil jasad. Contoh kepala dalam satu badan. Kalau tidak sholat berarti uang pontong palo. Kalau tosu ndak bapalo jalan apa sabu itu? Hah? Ndak tosu ruang ndak bapalo ba duduk kode so ndak bapalo ro. Niai lalu ndak jo palo apa ro? Hah? Apa le hantu apa le? Ada pocong deh. Siapa kat imba pocong? Hati-hati kalau ada rumah pocong. Hati-hati kalau di rumah ada hantu. Ada pocong. Yaitu kata Rasulullah, dia tidak sholat. Bagaikan pocong. Ciri pocong apa? Tidak punya kepala. Kamasalir ra'si fil jasad. Ibarat kepala dalam sebuah badan. Belum lagi hadis lain, imaduddin, tiang agama. Kalau tidak sholat, peruntuh. Hadamaddin, peruntuh agama. Oh, bono. Pandangan Allah dekat awak. Wajar masuk neraka tu. Jangan nak nuntik-nuntik lah soleh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nama Allah yang sebagai alat uji pertama yang disediakan oleh Allah. Bahwa iman yang kita miliki itu memang iman-iman yang benar. Betul diakui, masuk Allah yang mengakui dan menerima. Satu, apabila disebut nama Allah itu bergetar hatinya, gemetar badannya. Hayya 'alas salam. Mari kita sholat. Hayya 'alal falah. Mari menuju kemenangan. Kalau disebut as-salatu khairum minan naum. Salat itu jauh lebih baik dari tidur. Tengok pagi besok. Ada nak uang banyak kogo di siko. Kalau memang salat itu lebih baik dari tidur. Nah, kembali ke nama Allah. Itu baru satu cirinya. Ciri iman yang tidak hanya manusia. Allah akui. Ulaika humul mu'minuna haqqa. Yang sebenar-benar iman yang kita miliki itu. Ciri pertama, apabila disebut nama Allah, bergetar hatinya. Biasa gemetar tuh di apa tuh? Hah? Menggegek sawak tu dia apa tu? Dia mabuk atau dia takut? Apalah kan dia abun kalau talar?
Tidak takut itu. Allah memiliki langit dan bumi. Allah juga memiliki surga dan neraka. Allah memiliki malaikat yang akan menghantam nanti. Nah, jika kita cari tempat-tempat di mana nama-nama Allah itu, dalam sholat, dalam Al-Quran, di alam semesta ini, termasuk diri kita. Apa yang kita buat di situ? Sholatlah yang benar. Karena di situ ada nama Allah. Kemudian bacalah Al-Quran, karena itu amal soleh. Man qara'a harfan min kitabillah falahu asran hasanah. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, falahu asran hasanah, baginya 10 pahala. Pona wang baca Quran sahuruf je. Ana cukup 10 pahala malam kongnya. Ana nak buat tadi, lah ulang. Ikannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nun. Shadaqallahul azim. Beda kiki. Kenapa? Cik 10-nya Buya tadi. Allah tirong. Allah tirong nyanaknya. Makasih ya. Makasih. Iya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, amalan wajib kita itu olun tuntu temoleh. Jangan lelok. Ibadah itu ada 3. Wajib sholat, sah sholat, diterima ndak sholat itu. Wajib sholat, sah sholat, diterima sholat itu. Coba siapa berani jawab? Yakin sholat awak maghrib tadi langsung temo? Yakin? Paksa saja yakin. Yakin dong. Masa ndak yakin? Yang disuruh yakin itu ibadah. Terima itu punya syarat. U'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Menyembah Allah itu hingga datang sebuah keyakinan. Bukan untuk mendapatkan sholat diterima kita harus yakin. Enggak. Itu punya syarat dan ketentuan. Dah. Diterima. Tadi enggak terima. Sekarang diterima. Tapi kurang. Kalau nilainya 1, 25 nilainya. Merah. Apa kata Allah kepada malaikat? Coba cek amalan sunnahnya. Amalan sunnah itu amalan yang tidak punya ketentuan, amalan yang tidak punya syarat dan ketentuan. Kecuali hanya sunnah ketentuannya. Dikojon dan tidak dikojon. Diterima, tapi sedikit nilainya. 25, 40, 50. Tidak bisa memasukkan kita ke dalam keridhaan Allah untuk masuk surga. Apa kata Allah malaikat? Coba cek amalan sunnahnya. Coba cek amalan sunnahnya. Dicek malaikat, banyak ya Allah. Tutupkan ke situ. Tertutup tidak? Tertutup ya Allah, masukkan ke surga. Iko yang kacau sholat tidak jelas, terima belum tahu, amalan sunnah pun tidak ada. Nak kemana sok? Nak surga tidak ada yang minter. Wajib mati dulu. Tosu Allah Ta'ala dulu. Tak ada jalan-jalan minta. Kalau pas sokok bisa siko bisa weekend, siko ken atau balik ke jabatan tu balik. Bisa. Kalau ke surga wajib depan Allah dulu. Apa yang awak buat go sesodonyo awak yang tanggung jawab.
Kalau ndak topek dia tolak. Janji tadi. Itu tanda iqamah ya. Ya kini wa inti nak ke topi wa oleh. Walaupun hanya satu dulu kita bahas. Entah ada kapan waktu nanti. Amalan sunnah gunanya menutup kekurangan yang ada di amalan wajib. Kemudian apa kata malaikat lagi kepada Allah, yang disebut Allah kepada malaikat? Amalan wajibnya bagus, amalan sunnahnya banyak. Udah tambahkan situ. Inilah orang yang lebih bahagia di akhiratnya nanti. Apa amalan sunnah itu? Di antaranya baca Al-Quran. Senyum pahala nak? Dia mabuk dia kawi saya. Dia ke anak, dia ke laki. Samebang dia mandu condo nak mulus kata ira. Oh biasa mebangnya. Lai, bahasa kami samebang nu ndak jole mandu kusik muwi itu Ke laki condo tu, ke anak condo lalu tetangga dia apa orang lawan ki irunya. Mangkik di kebun biasanya kan. Ayo kan hujan bangkik doang. Kau dumah bangkik. Lah bangkik orang ni cenah tu turun. Sekali 3 hari nampak cenah turun. Basetan bono lah ujung itu le. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, perbanyak baca Al-Qur'an. Satu huruf berapa pahalanya? 10. Tentu jumlah kali. Malih joliru. Tentu jumlah kali. Cuman 10 tu ditimbang berat seberat apa? Wallahu a'lam. Allah yang tahu itu. Tapi jelas 10. Falahu asran hasanah. Baginya 10 kebaikan. Dibanding 1 huruf ini. Nah, dong sekali lagi tidak ada baca Al-Quran 1 huruf itu. Tetap banyak. Kali 10. Jelas jumlahnya. Beratnya tidak Allah sampaikan ke kita. Nah, kalau sudah tahu jumlah dan beratnya, tergugah tidak hati untuk memperbanyak. Kalau tidak, kedua, wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Orang yang apabila dibacakan ayat Allah, baik dia maupun orang lain yang membacakan, keimanannya bertambah. Kalau keimanan bertambah, sahalaman nak 2 dia do. Salaman nak 2 nak 3 halaman lama dan usahawan tamat khatam setahun koni. Kalau setahun minimal 2 halaman 1 hari. Khatam setahun itu. Tapi setan lebih hebat. Apa kata setan itu? Wa imma yazzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'iz billah. Surat 23 itu. Ayat 76. Wa imma yazzaghannaka minasyaitani nazghun. Kemudian di ayat 108-nya Allah sebut innal ladzina taqau iza massahum ta'ipum minasyaitani tazakkaru fa izahum mubsirun. Terhadap kita-kita ini, setan itu datang dengan cara lembut. Allah tu saya tu kau. Banti dia. Setan tu. Ini membujuk dengan cara lembut. Iza masahum ta'ipum minasyaiton. Dengan lunak lembut. Dengan manis. Dah 2 halaman dong. Nantilah. Baca malam soalnya. Baca malam tadi kan 2. Perela malam kau. Malam soalnya baca oleh. Syaitan begitu caranya untuk menghancurkan kita sampai ke finis. Finis itu apa? Hingga Allah ponis kita masuk ke neraka. Syaitan pun baru cuci tangan dan sendawa di situ. Siapa yang dihasutnya? Dari kita semua nih. Saya bacakan ayat terakhir. Hatta iza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un la'alli a'malu sholihan fima taraktu kalla kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun.
Kau kalau nak dibuat kau amal soleh cik kau, maka sudah tu, kau nak menjawab yang sudah kau kata, mulai malam kau minimal sehalaman baca Quran kan lolok. Omongnya, kalau ndak cak lah ngecik janji lama soji. Malam ko mulai minimal sehalaman baca Quran. Baca Al-Quran itu amal soleh enggak? Amal soleh. Apa kata Allah? Masih dalam surat 23. Ayat mulai 115 ke atas itu. Karena Al-Mu'minun itu cuman 118 ayat. Apabila datang kematian di antara salah seorang di antara mereka, qala rabbirji'un, ya Allah, kembalikan kami ke dunia. La'alli a'malu solihan fima taraktu. Kami nak ke dunia balik, nak mengojon amal soleh yang kami tinggen. Ingat mo? Baca Quran amal soleh doa. Tutio jen isuk minta wak kalau Ta'ala nak boleh ke dunia gara-gara nak baca Quran tu ya. Mulai malam kini minimal sehalaman. Kalau tidak, tangguanglah nanti. La'alli a'malu solihan fima taraktu. Kalla. Kami nak ke dunia balik ya Allah, nak mengojon amal soleh yang lah kami tinggen. Kalla, kata Allah. Oh, tak bisa. Sekali-kali tidak. Kalimatun huwa qailuha. Itu ngecek dimuncung aja runyonyi. Cicak Allah Ta'ala. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sekarang mereka sudah berada di antara, sudah berada di barzakh. Barzakh itu kan alam barzakh ya. Bukan haujang tu kho tu barzakh. Ila yaumi yub'atsun, sampai hari berbangkit. Jadi barzakh itu mulai saat Allah cabut nyawa sampai hari berbangkit, itu barzakh itu. Di situ ti awak minta kalau Ta'ala nanti bolehan ke dunia ya Allah, kami nak mengojon amal soleh yang kami tinggen. Berapa ayat sebelumnya Allah sebut Rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun. Qala sa'upiha wa la tukallimun. Bolehan kami ke dunia ya Rabb kami. Kalau kami buat joko jobu dule fa inna zalimun, maka sabuilah kami ke wang zalim. Tahu gila Ta'ala deh. Apa kata Allah? Qala sa'upiha. Muhammad, tinggalkan mereka itu. Wala tukallimun, tak usah ngomong dengan mereka. Mereka itu siapa? Siapa mereka? Kita. Mereka itu kita. Kita yang meninggalkan amal-amal soleh. Mulia premannya, tapi janda 40 tahun. Allah sebut di dalam surah Al-Ahqaf itu. Surah Al-Ahqaf, kalau mohon maaf kalau saya ayat 40. Kalau latihan 40, jen mareman jole. Tak apa uang ni bawa 40 cendok lah. Dan lah dokek-dokek cendok. Kok dibode kok niai ko bapo bu amal kini gak roh. Namun matahari masih dari arah timur, pertanda taubat masih dibuka. Pintu taubat masih dibuka. Perbanyaklah amal kebaikan. Memang ala susah. Hati sudah sedikit dipengaruhi oleh setan, bahkan sudah terbalut karatnya agak tebal. Kadang-kadang sadar, tiguai, mailang lo duai. Tiba kematian, insap seminggu. Selobok hujan lobek, hilang lo sesodo. Olon bau batan kuburan le, ini lah bacaan duangan. Salat tawijo nak bawa ongak-ongak ada le. Ada nak bawa ongak-ongak sih kah? Soalnya indah, memang diam dari tadi.
Salat tawi ibadah lancar, maksiat tawi dosa tekun. Apa tuh? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hanya kitalah yang bisa menyelamatkan kita sampai ke hadapan Allah. Jangan takut dengan dosa, karena pintu taubat masih terbuka. Orang berdosa itu jika Allah maafkan, di pintu neraka Allah hapus dosa kita. Allah ceritakan di dalam surat At-Taghabun itu. Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i zalika yaumut taghabun. Wa may yu'min billahi wa ya'mal sholihan yukaffir anhu sayyi'atihi wa yudkhilhu jannat. Pada saat besok kita akan dikumpulkan pada satu hari perhimpunan. Taghabun itu perhimpunan artinya. Orang beriman, imannya diterima dan dosanya diampuni, mereka wayudkhilhu jannat, dan dimasukkan ke dalam surga. Terakhir, orang kafir nanti pada proses kematian sampai hari berbangkit itu, barzah itu, wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsum. Orang kafir itu bertanya dia kepada orang-orang baik itu. Dia nak lepas ni contoh aku nyebut orang betul-betul sebut ya. Kalau betul tak ada tu wang ni betul. Orang-orang baik tu. Kalau betul ada uang tu. Apa katanya Allah sebut cerita itu di dalam surah 32 atau surah As-Sajdah. Wa yaquluna mata hadzal fathu in kuntum shadiqin. Kul yaumal fathi la yanfa'ul ladzina kafaru imanuhum wa lahum yansarun. Katakan kepada kami, apa yang dimaksud dengan hari keberuntungan itu jika kamu orang benar? Allah jawab bahwa pada hari itu keimanan orang kafir Allah tolak. Jadi orang kafir itu ada keimanan yang diterima, itu yang kita sebut tadi, seboek kapak nyamuknya, kelebihannya dari kejahatannya. Allah terima dengan keridhoannya, Allah hapus segala dosanya yang Allah ceritakan di dalam surah 64 itu. Atau pada, saya lupa ayatnya, paling bawah sekali, di halaman pertama. Hari kemenangan itu ialah keimanan orang kafir ditolak. Orang kafir itu siapa? Tadi. Wa ka'ayyim min qaryatin atat an amri rabbiha. Bisa saja KTP-nya Islam agamanya. Sayang Allah besok nak nanya identitas. Tengok KTP yang program masuk situ. Enggak. KTP musnah. KTP musnah. Fa iza nufiha fis suri fala ansa bainahum yauma izi wa la yatasaalun. Proses 3 kali trompet itu menghilangkan semuanya. Termasuk hubungan pertalian keluarga pun putus. Siapa peniup trompet? Trompet itu apa bahasa Al-Quran itu? Apabila sangkakala ditiup. Bahasa kampung awak apa tu? Hah? Enak je. Itu uang buat trompet-trompet ni. Nama Allah tetap sangkakala. Kalau trompet malam tahun baru, tak orang nak buat boleh. Jangan ikut-ikut. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita sudah apabila dibacakan ayat Allah, bertambah keimanan mereka. Sekali lagi sebelum ditutup, mulai malam ini jangan tinggalkan satu amalan yang pahalanya besar, terhitung jumlahnya, yaitu nilai kesolehan seseorang dengan amalan sunnah dengan memperbanyak baca Al-Quran. Bukti kaji itu walaupun sudah hampir 1 jam seperempat kita mengaji, minimal satu ini tertanam sampai mati. Yaitu setiap hari minimal 1 atau 2 halaman Al-Quran harus kita baca. 1 huruf 10 kebaikannya. Oke? Siap? Oke. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma inna nas'alukal husnul khatimah. Warzuqna taubatan nasuha qablal maut. Allahumma ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik.
sabbit qulubana ala ta'atik. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma hasibna hisaban yasira. Allahumma hasibna hisaban yasira. Allahumma hasibna hisaban yasira. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.